Kerajaan Cirebon adalah kerajaan Islam yang berdiri di Jawa Barat pada abad ke-15. Didirikan oleh Sultan Gunung Jati, salah satu dari 9 wali yang menyebarkan agama Islam di Jawa. Kerajaan ini berkembang pesat sebagai pusat penyebaran agama Islam, perdagangan, dan budaya. Dengan lokasi strategis di pesisir utara Jawa, Kerajaan Cirebon menjadi penting dalam perdagangan dan penyebaran Islam di wilayah tersebut. Setelah itu, masa pemerintahannya. 1. Aspek politik. Kepemimpinan Sunan Gunung Jati Cirebon berkembang sebagai pusat Islam dan menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan lain. Kedua, aspek ekonomi. Kehidupan ekonomi Kesultanan Cirebon sangat beragam dan didukung oleh letak geografisnya yang strategis di pesisir utara Jawa. Ketiga, aspek sosial. Kehidupan sosial masyarakat Cirebon mencerminkan keragaman budaya dan nilai keagamaan yang kuat. Sebagai salah satu pusat penyebaran Islam di Jawa Barat, Kesultanan Cirebon. Keempat, aspek budaya. Dalam aspek budaya, Kesultanan Cirebon memberikan kontribusi besar terhadap peradaban Islam di Jawa Barat. Kesultanan ini mendirikan pesantren masjid dan sistem pendidikan yang melibatkan para ulama. Berikut daftar raja-raja kerajaan Cirebon. 1. Pangeran Cakrabuana Raden Walasungsang. 2. Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah diangkat sebagai raja pertama kerajaan Cirebon, berkuasa pada tahun 1479 sampai 1568. 3. Fathahillah Faletehan Barakta pada tahun 1568 sampai 1570. 4. Pangeran Mas Penambahan Ratu I Barakta pada tahun 1570 sampai 1649. 6. Pangeran Raismi Penambahan Ratu II. Beberapa peninggalan kerajaan Cirebon yang masih bisa dikunjungi. 1. Keraton Kesepuhan dan Keraton Kanoman. Istana-istana yang menjadi pusat pemerintahan dan tempat tinggal para Sultan Cirebon. Keraton. 2. Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Masjid tertua di Jawa Barat, dibangun pada tahun 1480 oleh Sunan Gunung Jati. 3. Makam Sunan Gunung Jati. Tempat pemakaman Sunan Gunung Jati, tokoh penting dalam sejarah penyebaran Islam di Cirebon. 4. Masjid Agung Keraton Kesepuhan. Masjid yang terletak di sebelah barat alun-alun keraton memiliki 9 pintu yang melambangkan Wali Songo, kereta kerajaan Wali Singo Barong. Faktor-faktor runtuhnya kerajaan Cirebon. Faktor internal runtuhnya kerajaan Cirebon. 1. Konflik keluarga kerajaan. Perselisihan dalam keluarga kerajaan menjadi titik awal keruntuhan. 2. Perpecahan kekuatan politik di Cirebon terpecah-pecah dengan munculnya 4 kesultanan yang masing-masing memiliki kekuasaan terbatas. 3. Ketergantungan pada perdagangan laut. Kerajaan Cirebon sangat bergantung pada pelabuhan dan perdagangan laut yang membuat rentan terhadap tekanan ekonomi dari pihak luar. Faktor eksternal runtuhnya kerajaan Cirebon. 1. Perdagangan dan monopoli ekonomi. VOC juga melakukan monopoli ekonomi dan perdagangan di Cirebon yang semakin melemahkan posisi kerajaan. 2. Tekanan kolonial Belanda. VOC COC memanfaatkan konflik internal dengan memberikan dukungan kepada fraksi-fraksi tertentu dan secara bertahap mengurangi kedaulatan kerajaan Cirebon melalui perjanjian dan perundingan. 3. Intervensi politik dari kerajaan Banten.